Halo semuanya, selamat datang kembali di Exclusive Talk More Than Just a Talk. Ya, selamat datang di Exclusive Talk episode kedua, teman-teman. Buat teman-teman yang belum menonton episode pertama, boleh diklik tombol I di sebelah sini ya. Kita sama-sama nonton dan kita cari tahu tentang MBKM Studi Independen. Nah, karena kemarin kita udah bahas tuntas nih mengenai studi independen, salah satu program dari MBKM. Sekarang tentunya kita juga nggak jauh dari MBKM. Nah, sekarang nih hari ini kita akan membahas soal MBKM khususnya di program magang. Tentunya saya nggak sendiri, karena kalau sendirian kayak agak bosen ya nontonnya, saya doang ngoceh gitu. Tentunya saya di sini sudah bersama narasumber yang kece badai yang telah melalui program magang nih di semester 5 lalu. Oke, langsung aja aku perkenalkan, ini dia Kak Firly. Halo Kak. Apa kabar Kak? Kita basa-basi dulu ya Kak. Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Kak Firly mungkin boleh perkenalan nih sama teman-teman. Oke, jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Firly Rahman, biasa dipanggil Firly. Semester lalu, semester ganjil semester 5 kemarin saya mengikuti program MBKM Magang Merdeka batch pertama. Oke, tepuk tangan dulu dong yang di sini. Kita punya audiens ya di sini, ada penonton bayaran nih. Oke, kebetulan karena Kak Firly juga sudah lulus nih ya dari program magang ini, mungkin boleh diceritain dulu nih Kak, sebenarnya MBKM khususnya program magang itu tuh program yang seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya tuh Magang Merdeka ini merupakan salah satu bagian dari program Kampus Merdeka yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk belajar mengembangkan diri dan juga mengimplementasikan teori yang mereka pelajarin di perkuliahannya secara langsung di dunia pekerjaan, seperti itu. Oke, mengimplementasikan ilmu dari program studi ya, dibawa ke dunia kerja gitu ya Kak ya. Oke, terus kalau ditanya persyaratan nih Kak, kira-kira boleh nggak sih misalnya aku yang misalnya ada yang semester 2 gitu ikutan program ini. Jadi apa aja sih syarat-syaratnya untuk mengikuti program magang ini gitu? Oke. Jadi persyaratannya itu yang pertama mahasiswa yang mengikuti pendidikan di jenjang S1. Lalu yang kedua itu berasal dari institusi yang terdaftar di PDDikti. Oke. Dan data mahasiswa di PDDikti itu harus sesuai dengan KTP mereka. Betul, oke. Lalu yang terakhir itu ada dokumen pendukung, biasanya CV, transkrip nilai, sama surat rekomendasi dari universitas. Oke. Mengenai CV nih Kak, sebenarnya CV-nya itu harus kompleks gitu nggak sih Kak? Harus ada yang kegiatan banyak lah atau enggak juga santai aja gitu? Oke, kalau saya pribadi sih sebenarnya menurut saya itu nggak terlalu penting ya. Tapi gimana caranya kita bikin CV-nya semenarik mungkin. Karena saya pribadi juga kemarin pas daftar nggak punya pengalaman kerja atau pengalaman organisasi juga gitu. Tapi keterima. Nah, kalau untuk tempat magang nih Kak, tempat mitra magangnya nih, kira-kira itu kita bisa milih sendiri kah atau udah dipilihin dari programnya gitu? Oke, jadi di Magang Merdeka ini tentunya kita sebagai mahasiswa itu bisa pilih sendiri ya, mitra apa yang kita mau dan posisi apa yang kita mau. Bahkan jumlah lowongan yang didaftarkan oleh mahasiswa itu tidak ada batasan. Jadi kalau saran saya juga tebar benih aja yang banyak. Oh gitu, jadi boleh daftar di mana-mana ya? Tapi yang sesuai minat ya. Iya, oke. Kalau kakak sendiri mitranya apa nih Kak? Kemarin saya di Travel System. Itu di Yogyakarta. Oke, sebagai? Saya kebetulan Travel System itu merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang pariwisata. Iya. Saya sebagai divisi saya kemarin itu Junior Trainer and Mentor for Community Based Tourism. Oh, berarti karena cocok juga nih Kak program studi sama tempat magangnya, mungkin berarti ilmu-ilmu yang didapetin di kampus terimplementasi dengan baik ya Kak? Kebetulan kemarin kayak gitu. Oke, keren banget. Terima kasih kepada para dosen ya Kak ya, yang sudah mengajar kita. Oke, kalau misalnya nih Kak, kita bingung nih mau masuk mana ya magangnya, terus posisinya sebagai apa, karena kan ada banyak mahasiswa yang masih galau lah gitu, gedenya mau jadi apa, terus
karena kita juga memiliki banyak peluang gitu kan Kak, jadi bingung gitu posisinya mau apply sebagai apa. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak tempat yang mewadahi kita nih mahasiswa untuk program magang ini gitu? Jadi untuk bertanya, untuk konsultasi gitu, ada nggak baik itu di kampus ataupun yang disediakan pemerintah? Gitu. Oke, kalau setahu saya sih itu tidak ada sih Oh, sebenarnya. tidak ada ya? Tapi saran saya kemarin itu mungkin teman-teman mahasiswa lainnya nanti kalau ingin mengikuti program Magang Merdeka bisa tanya ke teman-teman yang sudah Pernah ikut mengikuti ya? atau melakukan riset terlebih dahulu sih di Oke. website kampus Merdekanya kayak gitu. Kakak angkatan pertama berarti Kak ya? Iya, batch pertama. Kalau dalam proses pendaftaran nih Kak, pastinya kampus kan mendukung nih anak-anaknya untuk ikut MBKM. Nah, kira-kira kampus tuh membantu nggak sih Kak soal Kakak dalam proses pendaftaran ini gitu? Tentunya kampus sangat membantu sekali ya karena dalam proses pendaftaran itu kita kan membutuhkan surat rekomendasi dari kampus. Oke. Lalu kita juga perlu nanti tanda tangan dari dosen pembimbing. Dosen pembimbing, Ya, ya. ada pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Oke. Ada dua. Lalu juga kita kan itu untuk mengkonversi SKS ya. Iya. Gitu. Sebanyak 20 SKS. Oh, oke. Jadi dimudahkan lah gitu ya Kak. Sangat dimudahkan tentunya. Oke, Dosen sangat dimudahkan. mendukung banget kok, jadi coba aja. Jadi santai aja ya. Oke. Kira-kira gimana Kak proses Kakak dalam mengajukan internship berarti Kak ya Iya, jatuhnya ya, betul. di Mitra Travel Season tadi. Oke, jadi proses pengajuannya itu pertama kan teman-teman pasti mengisi data di website kampus Merdeka ya. Iya. Lalu setelah udah riset nih, udah ngisi data semua lengkap, teman-teman bisa tinggal klik daftar di posisi yang diinginkan, di mitra yang diinginkan. Nah, setelah itu biasanya mitra melakukan proses seleksi administrasi dan ada beberapa mitra yang memberikan tugas atau assignment dan yang terakhir itu interview. Oh iya. Seperti itu. Oke. Cukup kompleks kah atau sebenarnya mudah Kak dalam prosesnya gitu? Cukup kompleks ya sebenarnya sih karena dari ada beberapa mitra yang memberikan tugas, ada juga yang tidak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kuota dan peminat dari mereka sendiri ya. Dan hal itu yang kita nggak tahu gitu. Oh iya. Berarti yang sebenarnya harus teman-teman siapin jangan lupa untuk bikin akunnya ya Kak ya. Betul sekali. Akun untuk Merdeka Belajar di situs ini nih. Nah, kemarin juga sempat dibahas Kak di studi independen untuk mendaftar segera. Jadi jangan lupa teman-teman habis selesai nonton ini langsung aja didaftar biar sama-sama bisa ikutan. Kak, kalau Kakak sendiri kenapa sih Kak akhirnya lebih milih program magang gitu? Karena kan ada banyak nih program, ada studi independen, ada pertukaran mahasiswa gitu. Tapi Kakak kenapa akhirnya memutuskan untuk magang aja deh gitu? Oke, jadi alasan pertama saya mengikuti program Magang Merdeka yang sebenarnya yang pertama pengen ISMA. Aisma, oke. Tapi telat info, jadi nggak Telat bisa info, daftar. oke. Nah, lalu yang kedua alasannya itu karena emang saya pribadi ingin mengetahui dunia kerja itu seperti apa sih. Oke. Jadi emang karena kan kita di kuliahan hanya mempelajari teorinya saja, tapi kalau menurut saya prakteknya sendiri itu kurang gitu. Betul, Dan saya betul. ingin mengetahui itu secara langsung. Makanya saya lebih memilih magang dibanding program yang lainnya. Oke. Jadi Kak Firly mungkin nanti kalau udah lulus terus kerja jadi nggak kaget gitu ya kayak sama sistem Betul. bos yang suka marah-marah gitu kan. Kalau di sana ada nggak sih kayak gitu nggak ya? Sebenarnya mentor-mentor atau CEO sendiri pun mereka sangat friendly banget kok di Friendly sana. ya? Jadi emang karena mitra dari MBKM ini itu sangat ngerangkul kita sih, Oke. ngebimbing kita juga. Jadi mungkin bukan diomelin ya, tapi emang lebih diarahin. Lebih gitu. diarahin. Dan kita juga bebas konsul. Oh, keren. Nah, ini pertanyaan menarik nih Kak. Jadi salah satu teman-teman di Instagram kita juga sempat nanyain nih terkait uang saku atau gaji lah nih bisa dibilang. Nah, kalau soal program magang ini ada nggak sih Kak uang saku yang diberikan baik dari pemerintah atau dari mitra Kakak sendiri gitu? Oke, kalau uang saku, Ya, tentunya uang pasti saku. dapat ya. Dapat ya? Jadi mahasiswa akan dapat uang saku setiap bulannya. Tetapi
pada batch pertama sih kemarin kita beda-beda setiap mitra Oke. nominalnya kayak gitu. Jadi tergantung mitranya itu sendiri, kita nggak bisa tahu juga sih itu gitu. Dan mungkin kalau tidak salah sih kemarin saya sempat baca di batch 2 saat ini itu uang saku per bulannya itu sudah dipukul rata. Oh, dipukul rata? Ya, Wah, kalau tidak salah ya. Oke, oke. Tapi teman-teman mungkin bisa cek lagi. Ya, jangan gampang percaya ya. Jadi research aja sendiri gitu. Nah, kalau tadi udah dijelasin soal uang saku dan segala macem, kira-kira ilmu apa sih Kak yang Kakak bisa tarik dan dapatkan dari program magang ini gitu, yang Kakak nggak dapetin di perkuliahan lah gitu? Eh, Kalau yang apa yang didapat itu sebenarnya banyak ya. Oke. Tapi yang poin pertamanya itu saya bisa membangun dan memperluas koneksi Oh ya. tentunya ya. Kita dapat relasi baru di sana. Lalu yang kedua, sesuai dengan alasan saya bisa mengetahui dunia kerja nyata itu seperti apa sih gitu. Dan mengerjakan proyek-proyek real perusahaan itu seperti apa sih. Dan yang ketiga itu mungkin melatih, mengasah kemampuan soft skill sama hard skill saya sih. Kayak Oke. gitu. Karena sebelumnya mungkin saya agak sedikit pemalu, tapi Iya. mengharuskan jadi interaksi sama masyarakat, orang banyak kayak gitu. Oke. Terlihat juga dari lu Kakak kayaknya makin keren ya Kak ya. makin bisa untuk masuk ke dunia kerja nih. Oke, mantap Kak. Nah, kalau misalnya ditanya soal kendala Kak, apa sih kira-kira kendala yang Kakak alamin selama mengikuti program magang ini, mulai dari pendaftaran sampai lulus gitu? Oke, kalau untuk kendala sendiri, kendala dari kampus itu sebenarnya hampir tidak ada. Wih. Karena kemarin tuh dari kampus kendalanya ada 1-2 dosen yang mungkin belum mau menerima mata kuliahnya dikonversikan. Oh gitu, Seperti iya. itu. Kendalanya hanya itu, tapi itu bisa terselesaikan Iya, dengan baik. bisa. Oke. Lalu kalau dari pihak MBKM sendiri, kemarin uang saku sangat telat ya. Telat ya. Iya. Gitu. Tapi tetap kebayar kok teman-teman, nggak usah Iya. khawatir. Jadi, Tenang. walaupun telat tapi kebayar kayak gitu. Dan kalau dari kendala untuk mitranya sendiri, saya dari mitra dan saya pribadi itu kemarin mungkin ketika mengerjakan proyek ya, kayak berkoordinasi, saat berkoordinasi dengan pihak destinasi itu kan kita harus menentukan waktu pelaksanaannya, terus juga kita harus mengurus surat perizinannya. Mungkin kendalanya saat koordinasi di situ sih. Oke. Terakhir teman sekelompok. Ya. Biasanya Ghosting. Betul sekali. Agak pasif sedikit gitu. Iya. Gitu. Tapi Kakak berarti pelaksanaannya tuh offline ya Kak ya? Kebanyakan Iya, ya? kita kebetulan kemarin selama 5 bulan offline sih. Oh gitu. Kalau yang ghosting gitu nggak datang berarti Kak? Datang tapi kan Tapi mentor diem nggak aja tahu. gitu. Oh, mentor nggak tahu. Oke. Kan masalahnya nilai kita juga kan. Iya, betul. Mau nggak mau gitu. Oke. Berarti kalau tadi ditanya soal kemitraan, cocok banget ya Kak sama pariwisata gitu, karena menaungi travel agent gitu ya? Iya, karena kebetulan juga kan divisi saya itu sangat relate sama salah satu matkul di perkuliahan kita, yaitu Betul. pariwisata berbasis masyarakat. Oke. Gitu. Oke. Kalau gitu boleh diceritain Kak satu momen paling berharga dari sekian banyak momen. Kakak berapa bulan totalnya Kak berarti? Kemarin selama 5 bulan di sini. 5 bulan ya, 5 bulan. Nah, selama 5 bulan ini nih Kak, apa aja momen paling tidak terlupakan lah dari Kak Firly sendiri dalam mengikuti program ini gitu? Apa aja apa salah satu nih? Karena banyak. Salah satu deh, yang paling banget gitu. Mungkin kalau salah satu pengalaman yang mengesankan ya, itu ketika saya mengerjakan salah satu proyek travel system ini. Proyeknya itu saya melatih dan mendampingi, melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap people with physical disability di Yogyakarta. Iya. Jadi mereka kita kasih pelatihan berbagai topik seperti public speaking, tour guiding, Wow, keren banget. English for tourism dan sebagainya. Wah, Kita keren juga banget. waktu itu kolaborasi sama ada mahasiswa magang juga dari Australia gitu. Oke, Di wow. perusahaan yang sama.
Keren. Wah, menarik banget ya. Itu sangat menarik. Aku jadi semangat buat daftar nih. Silakan. Semoga lulus ya. Amin. Tolong didoakan teman-teman. Amin. Oke, ada nggak Kak teman-teman yang mungkin jadi dapat jodoh nih di sana gitu? Hampir ada. Tapi putus di tengah jalan. Enggak. Oh, atau LDR? Kepepet orang lain. Oh, aduh. Gitu. Jadi Itu pengalaman pribadi atau? Oh, bukan. Bukan ya, keren curcol. Aman. Oke. Aku mau tantang Kakak, coba kasih satu kata nih buat program MBKM Kak. Satu kata. Mantap. Oke. Satu kata buat mitra Kakak. Aduh, hati-hati nih Kak. Ditonton bos. Betul. Kayaknya harus mikir dulu nih sedikit ya. Satu kata, stop. Oke deh. Kalau gitu, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku, buat teman-teman yang pengen ikutan juga mungkin jejaknya Kak Firly, jejaknya Kak Firly mungkin ya. Buat teman-teman yang mungkin mau mengikuti jejaknya Kak Firly, mungkin bisa dikasih nih Kak tips dan trik untuk lolos seleksi program MBKM, khususnya magang nih. Oke. Ini tips pribadi ala saya ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang pertama bisa mempersiapkan CV semenarik mungkin. Seperti yang tadi saya bilang, walaupun tanpa pengalaman kerja atau pengalaman organisasi, itu teman-teman bisa berpotensi tetap keterima kok, tetap lolos kok. Jadi pokoknya bikin yang mantap lah gitu. Yang kedua, mungkin ketika diberi tugas pas nanti proses seleksi, itu teman-teman kalau bisa usahain berikan ide yang terbaik untuk perusahaan tersebut, yang tentunya out of the box kayak gitu. Lalu selanjutnya mungkin teman-teman wajib banget riset dulu mitranya mau apa, posisinya apa aja, karena banyak banget, itu benar-benar banyak banget, berapa ribu total posisi, berapa ratus mitra di MBKM ini. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih gitu, yang sesuai minat teman-teman yang mana sih. Dan mungkin yang terakhir, ketika nanti teman-teman interview, jangan terlalu pencitraan. Aduh, itu dia. Jadi tetap harus ada natural-naturalnya lah. Di 50-50 lah ya Kak. Pencitraan 50, natural 70-30 nggak apa-apa. Oh, 70-30. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton pengen nanya nih Kak ke Kakak pengalaman atau tips dan trik, bisa hubungin Kakak di Instagram mungkin Kak, di mana Kak? Boleh. Kalau misal mau nanya seputar magang boleh sih. Oke. Instagram saya rfirly, RFIRLY. Oke, itu dia teman-teman ya. Jangan sungkan. Atau ke Instagram kita juga nggak apa-apa ya. Nanti bakal dijawab sama adminnya secara lengkap. Oke, mungkin itu aja Kak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih banyak Kak Firly sudah bersedia untuk menjadi narasumber di Exclusive Talk yang kedua. Semoga sukses terus, lancar terus perkuliahannya sampai lulus. Dan buat teman-teman yang mau daftar magang, jangan lupa untuk dibikin dulu akunnya ya. Terus mulai di research nih, kira-kira posisinya mau apa dan lain sebagainya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa terus ikutin Instagram, YouTube Himapar, karena banyak informasi-informasi yang dapat menambah pengetahuan kalian. Diskusi di kolom komentar, kira-kira kalian mau magang di mana ya? Boleh diskusi. Oke, sekian dari Exclusive Talk yang kedua. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.